Ketemu lagi kita Bang Opik. Oke, Om Dens. Gimana? Apa yang lagi jadi update nih di dunia kerjaan nih? Ya, apa ya? Tadi sempat gua ngelihat FYP TikTok, Bang. FYP TikTok, oke. Sekarang kan ramenya di TikTok mulu ngelihat Hmm, standar TikTok. Tapi kita coba ngeriak aja dah. Ya, boleh. apa yang lagi rame itu tentang dunia kerja. Ada istilah Tenggo di FYP sekarang yang lagi rame. Jadi Gen Z sekarang itu kerja pengennya itu sesuai upah yang dia terima. Itu Hmm, pulang sesuai dengan sesuai jam yang ditentukan. Berangkat hmm, sesuai jam yang ditentukan, pulang sesuai jam yang ditentukan, kerja sesuai yang ditentukan. Gitu. Nggak hmm, mau kerja lebih lah atau bahkan lemburan juga nggak dia ambil, gitu kan. Bahkan yang lebih hype-nya lagi sekarang itu udah famor masalah si Gen Z ini nggak mau terlalu banyak cari muka, Bang. Jadi kerja apa adanya aja. Gitu. Menurut lu gimana sih, Bang? nggak mau terlalu cari muka. Kerja kan nyari duit. Ih, itu dia. Ya kan? Kalau nyari muka, ngapain nyari muka kan? Ibaratnya kan kayak gitu kan. Tapi Ya, kalau ngebahas tentang kelakuan Gen Z ya, kalau iya. dibilang yang kerjanya mau sesuai porsinya aja. Berarti kalau misalkan ada kerjaan bagian lain dia nggak mau ngerjain gitu ya. Hmm, Misalkan temennya nggak masuk, dia bodo amat lah ya, nggak mau ngebantu ya. ya lebih ke nggak mau terlalu ngeliatin skill dia lah, Bang, sekarang. Si Gen Z itu nggak mau terlalu ngeliatin skill ke ini karena mereka tuh punya kayak prinsip gitu, apa ya? Pokoknya skill nggak mau kelihatan sama orang, sama atasan khususnya atau manajemen, ya kan? Nggak mau skill kelihatan atau nggak mau kerja lebih nih. Kalau nggak mau skill kelihatan mah perusahaan juga nggak akan mau nerima. Masalahnya itu kadang skill kita banyak tapi nggak diterima. Skill kita lebih nih, tapi Hmm. nggak dilihat, jadi nggak jadi uang, mungkin seperti itu maksudnya, Bang. Jadi nggak mau Oh, kerja lebih lah intinya. nggak mau kerja Nggak lebih. mau kerja lebih. Jadi semakin kelihatan kita bisa, kadang nggak dikasih reward yang setimpal atau reward yang inilah, Bang, sesuai sama apa yang kita kerjakan gitu. Kalau nggak mau kerja lebih sih, ya Nah itu, tergantung pembicaraan pas lagi awal interview ya. iya Karena kan sih. biasanya kalau misalkan interview tuh dijabarin tuh kerjaan lu nanti seperti ini seperti ini. Lu kerja di dalam tim, Hmm, kerja teamwork yang dalam artian kalau teamwork itu kan lu bukan mikirin kerjaan lu sendiri doang. iya. Itu loh. Artiannya juga lu harus mikirin kerjaan tim lu supaya kalau selesai itu bukan cuman bagus memang kalau kerjaan lu selesai. Hmm, Tapi kan alangkah baiknya kalau misalkan kerjaan tim lu selesai. yes. Gitu loh. Terus kalau misalkan bahasa nggak mau cari muka atau apa-apa segala ya pada dasarnya ya memang orang kerja nggak perlu cari muka sih. Iya sih. Tapi kalau misalkan nggak mau nunjukin skill, sayang sih karena kalau misalkan cuma berpikiran gue kerja sesuai upah gue aja, gue kerja sesuai gaji gue aja. Nah itu, Nanti yang ada karir lu stuck. skill nggak berkembang. Iya, kalau misalkan ada promosi, kalau misalkan ada KPI, penilaian yang berpengaruh ke gaji, pendapatan lu, income lu bukan salah satu karyawan yang dinilai untuk dapat pendapatan lebih atau pendapatan lu tidak dinaikkan Hmm, gitu ya. Kalau gue sih pernah ini ngedengar statement lah, ada bahasa yang bilang kalau lu kerja itu jangan cuman kasih 100% dari kemampuan lu, tapi 110% dari kemampuan lu. nah itu menurut lu, Bang, ya? Bukan menurut gue, menurut orang. Menurut orang juga. Karena kan mungkin ya kalau kita tangkap positifnya di saat lu bisa memberikan lebih, sewajarnya senormalnya perusahaan, pasti kan ada apresiasi. Yes. Di saat kita punya sesuatu yang lebih di dunia kerja, berarti kan kita ada sesuatu yang mencolok. Hmm, Jadi suatu saat nanti ada kebutuhan lebih, ya mungkin kita yang dinilai.
Bukan perusahaan, tapi kita yang dinilai. Kita yang dinilai, dalam artian kayak misalnya kayak gini, di saat ada teman-teman lo yang berpikir udah kerja sewajarnya aja, nggak usah lebih-lebih lah, orang Yes. digaji cuma sekian, lo ikutin mereka, ya karir lo gitu-gitu aja udah sama kayak mereka. Iya juga sih. Tapi di saat ada teman-teman lo yang bilang kayak tadi juga nggak usah lebih lah, nah lo berusaha kayak gue mau nunjukin lebih, whatever kayak gimana nanti ke depannya, karena gue pun ngerasa memang gue mampu, gue bisa untuk memberikan yang lebih, kenapa nggak gue lakukan? Siapa tahu perusahaan tempat lo bekerja, atasan lo menilai, dan di saat ada contoh promosi jabatan, Oke. lo salah satu orang yang dinilai, Oke. lo salah satu sih. orang yang dicalonkan jadi kandidat, kan kita nggak ada yang tahu. Ya cuman balik lagi ke pribadinya masing-masing. Ya ada yang kerja sewajarnya karena acuannya dapetnya juga segitu aja, ada orang yang punya berpikir ya dengan gue memberikan lebih mungkin gue akan mendapatkan lebih. Jadi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Iya. Iya, kalau menurut gue juga sama sih Bang kayak gitu. Gue setuju lah apa yang menurut pendapat Bang Denny. Gue setuju. Karena gini juga lo pada saat interview kerja dikasih tahu jabatan lo, dikasih tahu posisi lo, dikasih tahu job desk lo, dikasih tahu gaji lo, harusnya sih no issue ya. Harusnya sih no issue lo di saat lo ngejalanin pekerjaan lo nggak ada mengeluh gaji segini, tapi kerjaannya kayak begini. Ya kecuali lo pada saat interview kerja jabatannya admin, ya kan. Tapi sometimes lo dapat kerjaan di luar job desk lo. Nah, itu sering tuh Bang. Ada nggak sering sih, maksudnya ada itu maksudnya mungkin yang menurut Genji sekarang tuh kadang apa yang udah dikasih di job desk kan, dikasih job desk lagi selain dari kesepakatan pas interview. Itu Bang masalahnya. Mungkin Genji sekarang banyak yang punya statement seperti itu. Nggak bisa dipungkirin sih kadang dunia kerja memang seperti itu. Cuma ya beberapa perusahaan lah, toh selagi masih kerjaannya sesuai kan, toh lu nggak disuruh ngendaliin api, ngeberhentiin hujan, enggak kan? Dong. Iya ya, selagi masih ada korelasinya, coba jalanin aja lah dulu lah. Ya balik lagi lah, bersyukur masih punya kerjaan. Betul. Di luar masih banyak yang nganggur. Yes. Bersyukur lu bangun tidur, mikir mau ngerjain apa, daripada lu bangun tidur mikir mau kerja apa. Lebih puyeng itu sih. Lebih puyeng. Jadi ya bersyukur aja lah. Posisi yang lu harapin sekarang banyak di luar sana yang pengen kok. Bener. Intinya bersyukur, mau apapun itu, yang penting ya masih berkaitan lah sama kerjaan. Intinya dari kita mungkin bukannya kontra juga sama statement yang tadi, tapi seenggaknya kita bisa memfilter atau menyaring bahwa kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, ya jangan niat cari muka aja, kita ikhlas aja kerja. Ngapain cari muka, emang lahir cacat, orang muka ada nempel kok di kepala, ngapain cari muka? Kan udah kelihatan ya, tinggal ngaca aja. Ngapain lo cari muka juga sama atasan lo di saat atasan lo mentok, ada masalah, nggak nutup kemungkinan lo jadi tumbal. Udah mending kerja mah nyari duit, nyari pahala. Iya, nggak usah nyari muka segala. Itu intinya ke situ sih. Jadi lebih ke kerja ikhlas aja, syukuri yang udah ada, karena nyari kerja lebih sulit daripada mempertahankan kerjaan. Apa kebalik Bang? Bener sih, karena lebih puyeng Bang nyari kerja. Gue mau bikin kayak gini setelah statement lo itu. Apa? Topik Rukmana. Ada hidayatnya. 2026 quotes. Ada hidayatnya. Ada hidayat, topik hidayat. Ya itulah. Itu sih. Ya. Gue baru mau bikin quotesnya tadi. Oh iya, biasa aja padahal quotes itu. Terus apa lagi pembahasan kita? Apa udah ada teman-teman yang cerita? Kemarin ada yang nge-DM sih Bang. Ada. Padahal kita baru. Ya, berarti kan bisa dibilang apa yang kita bikin, apa yang kita rencanakan ini, memang ada teman-teman kita yang merasa, gue lagi jengah nih sama kerjaan gue nih. Gue lagi pusing nih sama kerjaan gue nih, gue lagi pusing bla 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 segala. Ngelihat kita ya mungkin sedikit kayak
mau curhat lah, karena kalau curhat ke orang juga responnya belum tentu enak, orangnya kenal nanti malah jadi musuh. Kalau ke kita kan nggak kenal. Mungkin ngerasa sefrekuensi aja. Nah, Jadi kita ngasih ruang lah. Ya, ya. alhamdulillah lah gitu ya, Bang ya. Ya, Alhamdulillah. nggak apa-apa, teman-teman. Ayo, ada apa ceritanya? Nih. Ini gua bacain ya, Bang ya. Boleh. Ini panjang nih, Bang. Jadi lebih curhat nih, bener-bener sesuai judul kita, Bang. Ini Nggak curhat apa-apa, nih, Bang. nggak apa-apa, Nggak mumpung apa. gratis. Kita bacain. Boleh, Oke, gua bacain ya. boleh. Ini ada dari salah satu akun, tapi di ujung dia minta di privacyin aja. Ya, Ya, mungkin ya wajar lah, Ya. karena kan curhat biar mungkin dia ke orang lain nggak diterima curhatannya, atau dia canggung curhat Takut ke orang dianggap lain. lebay. Takut dia anggap lebay, rata-rata sih Nggak itu apa-apa. lebih ke gengsi. Nah, ini dari @b titik ya kan, karena Ya soal ya pengen titik-titik di bawah ini. iya boleh. gitu dah. Dia pengen di privacyin ya, jadi gua anonimin. Jadi ceritanya gini, Bang, gue mau curhat. Setiap tanggal gajian orang lain mungkin senang, tapi buat gue malah jadi momen paling berat. Gaji baru masuk, beberapa menit kemudian udah kebagi ke banyak hal, kayak bayar cicilan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dapur atau rumah, sama nutup utang keluarga yang mau nggak mau harus gue yang tanggung. Kadang gue juga bingung, ini gaji gue apa cuma numpang lewat doang ya? Dia bingung, Bang. Terus gue kerja tiap hari, berangkat pagi pulang malam, capek pasti. Tapi yang lebih capek itu pikiran. Karena tiap bulan gue ngerasa cuma kerja buat nutup masalah, bukan buat bangun masa depan. Mau nabung susah, mau beli sesuatu buat diri sendiri selalu ngerasa bersalah. Yang paling gue rasain sekarang, gue jadi nggak punya nyali buat deketin cewek. Deketin cewek, bukan karena gak mau, tapi gue sadar kondisi gue belum beres. Gue takut kenalan, takut berharap, takut nanti kalau jadi serius gue nggak bisa bahagiain dia. Bahkan buat ngajak jalan aja gue mikir berkali-kali, karena uangnya pasti kepake buat hal lain yang lebih penting. Nah, kadang gue iri lihat orang lain bisa pacaran, jalan bareng, bikin rencana masa depan. Sementara gue masih sibuk beresin beban yang bahkan bukan gue yang bikin. Gue pengen punya pasangan, pengen dicintai juga, tapi keadaan bikin gue ngerasa belum pantas buat mulainya. Ya, jujur, gue cuma pengen cerita di sini, Bang. Karena di dunia nyata, gue harus kelihatan baik-baik aja. Tolong privasiin akun gue ya, Bang. Gue nggak pengen orang sekitar tahu kalau sebenarnya gue lagi seberat ini. Nah, itu, Bang. Ada dari beberapa atau salah satu ya, maksudnya dari salah satu yang nge-DM, kita pilihin lah gitu kan, kita masih random dulu gitu kan. Menurut lu gimana, Bang? Nangkep kan yang barusan dibacain? Ini kemarin yang pas lagi kita pembuka ya. Kita harus ngelihat dari, kalau gue pribadi ya, Yes. kalau menurut pendapat gue nih, Yes. biar aman aja, ya pro kontra silakan lah, namanya pendapat kan. Yoi. Toh gue nggak mengintimidasi. Ini kayak pembahasan kita kemarin. Kalau sifatnya adalah bakti, semangat bro, semangat, kuatin pundak lu. Yes. Kalau saat ini lu ngerasa lu nggak seberuntung orang lain, keberuntungan itu kan nggak harus sekarang ya. Siapa tahu dengan perjuangan lu sekarang, mungkin orang nggak ngelihat lu, tapi percayalah perbuatan baik itu kan dicatat Tuhan. Ya, itu dia. Kalau misalkan tanggung jawab yang lu ambil sekarang, ya tadi kan dia bilang ngurusin utang keluarga ya. Ya berharapnya utang keluarga ini bukan cuman bukan cuman ditaruh ke dia, katakanlah dia bersaudara tuh berapa orang, tapi memang saling menanggung. Cuman mungkin memang keberuntungan dia yang masih nggak sebaik keluarganya, anggota keluarganya yang lain. Yes. Katakanlah gajinya pas-pasan, tapi tanggung jawabnya hitung-hitungannya sama aja. Yeah. Ya, kalau lu ngelakuin itu karena bakti lu, karena ngerasa tanggung jawab lu, karena lu sayang sama orang tua lu, itu bukan perbuatan yang sia-sia kok. Percaya, bukan perbuatan yang sia-sia. Karena kemarin lu juga bilang, kalkulatornya Tuhan, hitung-hitungannya Tuhan tuh nggak sama hitung-hitungannya manusia. Yes. Lu ngasih ke orang tua lu bertanggung jawab atas tanggungan keluarga lu, orang tua lu. Menurut lu kurang aja. Itu hitungan manusia. Tapi kalau hitung-hitungan lu, hitung-hitungan Tuhan,
Kita lihat nanti akhirnya bro. Yes. Berharap ya ini masih jadi proses perjalanan hidup lu, proses lu untuk ngelangkah buat jadi lebih hebat lagi. Karena gini, di saat lu bisa membantu keluarga, membantu orang tua terutama, pada saat permasalahan orang tua bisa lu bantu selesaikan, orang tua lu happy, ya Tuhan pasti jamin deh. Di situ letak pahalanya sih kalau menurut gua. Tuhan pasti jamin. Tuhan pasti jamin. Lu bakalan dapat balasan yang lebih bahkan dari apa yang lu harapin. Karena mungkin dengan semua yang lu terima, dengan semua yang lu punya, lu ngerasa kayak beda dari orang lain. Ya, percaya Tuhan gak diem, Tuhan pasti nyatet semua perbuatan baik lu. Ya kalaupun gak di dunia, mungkin nanti di akhirat, ya kan? Ya Surga. jangan jauh-jauh di akhirat juga berharapnya dia, Iya. karena kan di akhirat nggak ada mall bro. Tapi seenggaknya ya di situ pahit-pahitnya atau apa ujung-ujungnya lah gitu. Ya Bang. ujung-ujungnya. Walaupun mungkin sampai akhir hayat tetap harus berjuang. Iya, Mungkin kita tapi nggak tahu itu kunci surganya di situ. ya, jangan minder lah, Ya intinya gitu. jangan minder lah, jangan minder, jangan takut lu bersosialisasi. Ya mungkin lu belum ketemu teman yang benar-benar lingkungan lah katakan, yang lingkungan yang benar-benar gak peduli siapa lu di belakangnya, apa yang lu punya. Dia mah cuma pengen berteman aja. Jangan jadi minder lah. Intinya gini sih Bang, jangan iri lihat pencapaian orang lain. Iya, karena start kita beda-beda. betul. Ada yang mungkin dia punya privilege sebelumnya. Setuju. Mungkin ada yang nggak punya privilege. Setuju. Ya apapun itu privilege-nya, mau entah itu uang, tanah, rumah, atau apapun itu. Atau relasi orang tua. Yes. Atau bahkan ada temen lu yang orang tuanya nggak punya utang, itu juga privilege kalau lu narik dari sudut pandang apa yang lu alamin sekarang. Cuman sabar lah. Nah itu. Ya sometimes nggak ada salahnya lah bro, nikmatin hidup. Sekedar lu beli kopi yang enak lah, untuk sekedar lu duduk santai nggak apa-apa ya. Nggak usah takut, nggak usah takut lah. Tuhan janji kok. Allah janji kok, siapa yang berbakti sama orang tuanya, ganjarannya berlipat-lipat kok, pasti mau di agama manapun pasti ngajarin kayak gitu kan ya. Yes. Tapi kalau itu bicara bakti, kalau bicara tuntutannya jadi utang, yang artiannya semua yang ada, tanggung jawab yang ada dari orang tua, ya harus lo yang tanggung jawab sekarang karena lo sudah bekerja. Ya yang kayak kemarin kita ngobrol kali ya. Iya yang kemarin. Coba obrolin lah sama keluarga lu, karena siapa tahu ada solusi, siapa tahu ada pertimbangan. Apalagi kalau misalkan memang lu bukan sendiri, ada keluarga lu yang lain. Ah iya, nggak dijelasin sih Bang. Itu dia anak pertama atau anak tunggal, ya mungkin kalau dilihat dari ceritanya sih jadi tulang punggung sih Bang itu. Iya, nggak salah. Orang nggak bisa milih kok lahir untuk nggak jadi tulang punggung atau apa, nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih, kita pengen jadi anak siapa. Normalnya orang tua juga nggak pengen kok bro. Seharusnya orang tua yang normal ya nggak pengen kok yang namanya ngerepotin anaknya. Mereka pengennya anaknya bertumbuh, dewasa, punya kehidupan masing-masing. Mereka nonton ini bahagia. Iya. Ya kalau orang tua normal jujur bro, kalau nggak mentok-mentok amat, nggak akan ngubungin anaknya. Nggak akan ngubungin anaknya. Ya mungkin posisi lu saat ini belum bisa menikmati apa yang lu raih, apa yang lu kerjakan, hasilnya belum bisa lu nikmatin sendiri. Tapi bikin nikmat aja bro, di saat ada senyum kepuasan, senyum kebahagiaan dari orang tua lu. Syukuri, nikmati, karena di situ letak asiknya. Karena gini, kalau kita mikir dari segi sisi kurang beruntung akan terus kurang beruntung. Tapi di luar sana banyak loh. Mungkin lu belum ketemu, mungkin ya nggak relate juga sama lu, mungkin keadaannya juga berbeda. Tapi ada loh orang-orang yang punya penghasilannya lumayan, Pik. Ya. Pada saat ditanya, apa sih yang bikin lo, ini posisinya udah enak nih, Posisi udah enak, kerja enak, pendapatan oke. Apa sih yang kurang? Apa ya kalimatnya kayak? Apa sih yang lo ngerasa kayak masih belum didapetin? Apa gimana? Dari pencapaian lo ini apa sih yang bikin kurang sempurna? Oh. Jawabannya tuh
orang tuanya dia nggak sempet ngerasain apa yang udah dia raih. Ya udah dipanggil. Udah resign dari kehidupan orang tuanya. Iya, Mentang-mentang nggak usah disedihin. Iya. Mentang-mentang kita judulnya dunia kerja ini. Iya. Ya lu berpikiran positif aja, berpikiran happy aja. Karena di sisi lain kayak yang tadi, ada kok yang bilang pencapaian lu ini kurangnya apa ya? Orang tua gue belum bisa orang tua gue nggak bisa ngenikmatin apa yang udah gue raih. Oke. Gitu loh. Jadi kayak ya bersyukur lah, bersyukur. Nikmatin kopi, bro. Berarti yang bisa gue ambil, apapun itu pasti ada. Jadi setiap orang, Jadi setiap orang itu pasti punya keberuntungan masing-masing. Betul. Mau itu. Jadi tapi nggak melulu tentang uang. Kadang udah yang punya uang, ya kan? Kadang yang punya uang nih, ternyata mungkin keluarganya udah nggak ada. Iya. Bisa menikmati tapi cuma dinikmati sendiri. Iya. Tapi ada juga di posisi yang uang kurang nih, tapi keluarga masih ada. Ya mungkin setiap orang punya masalah masing-masing dan keberuntungan masing-masing, jadi syukuri. Iya, bersyukur aja kawan. Bersyukur. Oh iya, tadi gue baca DM-nya sih bang, gaji masuk, bayar utang, bayar cicilan, bayar cicilan, bayar kebutuhan rumah, kebutuhan dapur dan lain-lain. Kayaknya gaji itu lewat doang, ya kan? Mungkin itu juga salah satu pengaruhnya ada inflasi juga nggak sih bang? Karena gue pernah denger nih bang, pernah baca juga, bokap kita dulu ngumpulin uang, ya kan, atau kerja itu masih bisa buat nyicil rumah, masih bisa buat nabung buat bikin rumah. Tapi sekarang, ya kan, Gen Z lah khususnya, itu kerja, ya kan, sesuai gaji kita terima, boro-boro buat nabung bang. Kadang kita nyelang dulu lah, atau geser dulu lah, karena habis sama kebutuhan bang. Ini gimana? Iya. Menurut lu gimana tuh bang? Iya, banyak ini, bukan satu dua doang yang cerita. Termasuk lu curhat, lu kan Gen Z ya? Iya, gue juga sama. Karena gini, kondisinya kalau lu bicara tentang gaji gue cuma habis buat kehidupan doang. Pakai hitung-hitungan matematika simpel ya. Yes. Kalau misalkan gaji lu 4 juta. Oke. Contoh. Ya, tapi makan lu McD. Oke. Makan lu KFC. Atau yang lain-lainnya lah. Nah, kita bisa lihat ke situ juga sih. Kalau untuk self reward sesekali oke lah. Tapi kalau makan lu juga nggak ngikutin atau gaya hidup lu nggak ngikutin pendapatan lu, ya lu jangan ngeluh, Samsul. Kenapa lu jangan ngeluh? Kenapa nggak Aceng kok, Samsul? Iya. Yang gitu. Ada yang nonton namanya Samsul bang nih. Iya. Sorry Om Samsul. Ya, logikanya lu jangan ngeluh. Karena kalau misalkan ya kita kan hidup sesuai pendapatan kita. Iya. Ya dong. Yang lebih maraknya kan sekarang orang ngeluh. Gaji pas-pasan, hidup di ibu kota sekarang gaji nggak kecukupan, bla bla segala apa. Tapi mungkin di luar sana ada aja yang cukup karena manajemen manajemen keuangannya oke. Kayak gue contoh, gue pernah di lembaga pembiayaan. Kerjaan gue tuh keliling-keliling ketemu calon customer lah. Yes. Pada saat gue ke rumahnya dia untuk memvalidasi datanya dia lah, gue ngeliat oknum lah ya, gaji suami istri di total 7 juta, mau kredit kendaraan, angsurannya 3 juta sekian lah, itu udah 50%. Terus lu ngeluh, biaya hidup kurang. Padahal mah gaya hidup lu yang nggak bisa lu kurangin. Boleh nggak? Berarti nggak boleh punya mobil dong kalau yang kalau yang gajinya masih pas-pasan, bukan yang nggak boleh punya mobil. Yes. Tapi perhitungannya yang matang. Kalau misalkan lu udah mau kredit mobil tapi lu sadar gaji lu masih belum cukup, ya mungkin bisa nanti. Itu loh. Tapi kalaupun lu rasa gue butuh mobil, gue udah siap sama resikonya, yang penting gue sanggup bayar. Bahkan dulu ada statement ada salah satu orang yang gue temuin, dia ngomong kayak gini, saya mah demi utang pak, nggak apa-apa makan Indomie cuman kuahnya doang juga nggak apa-apa. Iya. Ya udah jangan ngeluh. Orang kondisi itu lo yang bikin kok. Tadinya gaji lu 7 juta sama istri lu happy-happy aja, belum ada mobil, terus sekarang udah ada mobil, lo yang bikin lu ngeluh. Iya. Berarti intinya batasi aja, manajemen lo harus keuangan. tahu batas lu di mana gitu.
Jadi harus tahu batas di mana, jangan sampai cuman ngikutin nafsu aja. Jangan. Kadang kan ngikutin nafsu Bang biasanya kayak gitu. Iya. Oh bisa nih gue punya mobil nih, 50% buat mobil, 50% buat hidup. Bisa. Kadang kan ya urgent. Bisa, karena belum kejadian, sama aja. Besok lari pagi yuk, bisa. Orang belum pagi, lu ngobrolnya malam, ya bisa lah, paginya. Tidur. Iya, karena belum keadaannya. Cuman ya, balik lagi, setiap orang punya pemikiran, punya penilaian, punya keputusan masing-masing, nggak bisa diintervensi, nggak bisa diintimidasi, yang tahu terbaiknya kalian. Ada juga orang yang berpikiran, kenapa gua mau kredit mobil, karena itu bisa buat sampingan gua, top, keren. Sama kayak yang tadi tuh, yang apa, yang cerita itu tuh, kalau misalkan dia ngerasa gaji cuman pas-pasan, ya mungkin berusaha lebih. Carilah sampingan. Selagi itu positif, carilah. Selagi itu ya masih bisa buat lu untuk ada waktu beristirahat lah ya, karena hidup tuh butuh uang, bukan uang untuk hidup. Berarti hidup untuk uang. Hidup tuh butuh uang. Hidup butuh uang. Bukan uang untuk hidup. Sama ya? Sama ya. Sama. Oke, itulah pokoknya pinter kalau semua, karena kan karyawan paham lah tujuan gua obrolan apa. Kalau kita kan ngalir ngidur, yang penting bisa ngopi. Itu aja yang penting jadi. Ya, jadi intisarinya yang bisa kita Jangan. Inti aja. Kalau intisari udah beda ceritanya. bisa bikin terbang. Terus Itu. ya, Kalau kita punya intisari Ya. dari pembahasan si Sari lagi sibuk, jangan dibawa-bawa, udah si inti aja. Iya nggak, maksudnya intinya ya Bang ya. Nah. Intinya dari DM yang masuk ke kita, ya kan, berarti yang pertama belajar bersyukur, ikhlas, ya kan, sabar aja, ya kan. Itu sama. Oh, sama baik. Syukur, ikhlas, sabar. Beda katanya. Itu satu keluarga tuh. Iya kan, satu keluarga beda-beda tuh sikapnya. Iya. Kadang ada yang beda Bang sikapnya Bang. Bersyukur. Syukur. Ya kan? Terus yang terus berjuang. Dan ada lagi Bang. Menyerah. Tuh lirik lagu tuh, lagu temen gue sih, tapi Siapa? adalah nggak terkenal juga. Rian. Belum terkenal. Udah The Nasib. The Nasib. Terus sama tadi Bang, sampingan. Nah, Sampingan boleh jadi, tuh. kalau manajemen keuangan udah mentok nih, kita udah kalkulasiin, ini pas banget nih, nggak ada lebihan. Ya nyari lebihan. Oke. Itu nggak ada salahnya, nggak ada salahnya nyoba nyari lebihan. Nah, kalau yang cewek gimana? Tadi katanya dia pengen Bang kayak ngelancong, mungkin pengen ngelancong atau pengen main sama cewek. Sebenarnya kalau kayak gini mah dibilang ketakutan dia aja kali ya. Oh, itu lebih ke sugesti. Karena kan gini, kita nggak bisa tarik kesimpulan bahwasanya semua perempuan itu matre. Semua perempuan itu kalau ngejalanin hubungan sama cowok tuh ngeliat duitnya, nggak bisa kita tarik kesimpulan gitu juga. Gak semua gitu sih Bang. Ya makanya. Tapi rata-rata cewek gitu. Enggak ya. Nah, Enggak ya. no comment. Enggak, bercanda ya. Kakak-kakak semua. Tapi kalau bicara cewek matre tuh wajib, Bro. Tapi itu emang wajar sih. Wajib. Nah sekarang lu ngejalanin hubungan sama anak orang, dia dikasih enak sama bapak emaknya, terus lu mau ngajakin dia susah. Itu. Ngapain? Nggak usah gitu loh. Kalau lu masih bilang cewek itu matre, duit lu aja yang belum banyak. Baru gua. Nah, kalau misalkan lu ngerasa sampai minder sampai takut untuk ngedeketin perempuan, jangan sampai sebegitunya juga. Sama kok, masih makan nasi dia. Nah, tinggal ya balik lagi ke kondisi. Nih, tadi kan lu bilang kesabaran. Semangat. Sama mungkin ditambahin tujuannya positif sih kata-katanya. Cuman mungkin gue dapetnya katanya gini aja. Ya lu sadar diri juga. Jangan terlalu memaksakan. Ya jangan juga dengan kondisi yang lu tahu bahwasannya masih banyak tanggung jawab. Keuangan lu belum bisa stabil. Terus lu ngedeketin perempuan yang high. Ya itu jomplang jatuhnya. Ya itu jangan gitu loh. Intinya nggak pakai sari. Intinya, ya kan. Intinya kalau menurut gue ya Bang ya,
cari perempuan yang sefrekuensi. Boleh. Pertama itu, cari perempuan yang emang mau berjuang bareng dan mau menerima keadaan. Bahkan kalau lebih serius-seriusnya lagi, cari pasangan yang mencintai kita dan keluarga kita. Ide. Bagus gak, Bang? Topik 2026. Udah 2 kali Itu sih. keluarin quotes. Itu sih menurut gua, ya mungkin menurut teman-teman yang lain kali ya, yang nonton ada pendapat lain ya komen nggak apa, atau misal gimana. Itu menurut gua. Iya, jangan dibilang enggak, jangan nanti ada yang komen enggak, gua nggak mau punya cowok yang susah, nggak mau apa. Ya udah, itu terserah lu. Iya. Kan di sini juga bukan nyari jodoh. Iya. Dia mencerita, nggak minta diintimidasi, enggak. Nyari kopi sama rokok nih. Kalau aja ada yang masuk. Kalau lu bilang masa pacaran harus yang mau berjuang bersama-sama, kita maunya terima enak, ya udah itu mah mau lu, ya udah bener, enggak, kita mah nggak bilang lu salah, iya udah, iya gitu. Iya, Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kurang lebih bagian-bagian yang tadi yang nge-DM kita, mungkin mudah-mudahan udah kejawab sih Bang ya. Mudah-mudahan Abang sehat selalu, lancar terus rezeki, amin, ya kan? Dan semangat terus dari kita. Semangat. Oke. Siap. Aku lagi terjebak di posisi paling menjijikan. Sampai akhirnya dia mulai curhat kalau di rumah dia udah nggak bahagia sama istrinya. Ya kalau menurut gua sih Bang, kalau misal mau profesional, udah fokusin profesional di tempat kerja itu solusinya.